Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktavia Savitri dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 222223099 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan ilmu bahasa, linguis, dan tugas linguis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar teori linguistik dengan dosen pengampu Dr. Odin Rosidin SPD MPU. Oke, langsung saja ya kita bahas materinya. Perkembangan ilmu bahasa. Dalam konteks mengupas sejarah linguistik sebagai ilmu pengetahuan, Mahsun tahun 2010 halaman 24 sampai 28 dalam Rosidin tahun 2022 halaman 56 menjelaskan bahwa menguak sejarah pertumbuhan linguistik tidak dapat dilepaskan dari sejarah kajian linguistik yang dicapai bangsa Yunani kuno karena alasan 1. Secara sederhana, hasil pemikiran para pemikir Yunani tentang bahasa dan masalah-masalah yang ditimbulkan dari kajian linguistik yang mereka lakukan menjadi landasan awal kajian linguistik dalam pengertian yang luas yang dilakukan di Eropa. 2. Kajian linguistik Yunani kuno memiliki mata rantai yang mempertautkan secara berurutan tradisi kepakaran dalam bidang linguistik hingga masa kini. Kebertautan kepakaran itu ditandai oleh masing-masing pakar sadar akan dan dengan cara tertentu memberi reaksi atau interaksi dialogis terhadap karya pendahulu-pendahulunya. Selanjutnya, interaksi dialogis itu telah memperkaya dan memperluas ilmu ini sebagaimana dikenal dunia sekarang ini. Kegiatan linguistik pada masa-masa awal merupakan bagian dari kajian filsafat karena konsep filsafat atau filosofia itu sendiri pada masa itu mencakup bidang yang lebih luas daripada pengertian filsafat pada masa sekarang. Sebagai ilmu pengetahuan yang berinduk pada filsafat, ilmu bahasa atau linguistik pun pada masa awal tidak dapat melepaskan diri dari tradisi berpikir filsafati dalam mengamati apa yang menjadi objek kajiannya. Munculnya konsep tata bahasa preskriptif atau normatif tidak lain adalah wujud nyata dari kehendak menemukan kebenaran dalam berbahasa yang diwarnai oleh pemikiran filsafat yang mencari kebenaran tersebut. Dalam upaya menemukan kebenaran berbahasa, diperlukan bahasa rujukan yang akan dijadikan landasan dalam menentukan kaidah berbahasa yang benar tersebut. Untuk itulah bahasa yang ditentukan sebagai rujukan dalam pemakaian secara benar adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam naskah-naskah kuno atau bahasa tertulis. Selanjutnya yaitu linguistik tradisional. Sebutan linguistik tradisional adalah sebutan yang merujuk pada pendekatan, teori, dan paradigma linguistik pada masa Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, hingga masa Renaissance. Pada masa ini, terdapat beberapa tokoh yang merintis kajian tentang bahasa. Di antaranya Panini yang mengkaji bahasa Sanskerta di India dan Plato yang mengkaji bahasa Yunani. HR pada tahun 1994 dalam Rohman dan Surahmat tahun 2020 halaman 31 menyatakan bahwa masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa, apakah bersifat alami atau bersifat manasuka. Selain itu, pada zaman ini diperdebatkan pula apakah bahasa itu bersifat teratur atau reguler atau tak teratur, irreguler. Linguistik pada zaman Yunani abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke-2 Masehi.
Studi bahasa pada zaman Yunani memiliki sejarah yang panjang, yakni sekitar 600 tahun, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah 1. Pertentangan fisis dan nomos. Para filsuf Yunani mengajukan pertanyaan mendasar mengenai sifat bahasa, apakah bersifat alami atau fisis atau bersifat konvensi atau nomos. Kelompok naturalis berpendapat bahwa bahasa memiliki hubungan asal-usul yang berasal dari prinsip-prinsip abadi, sedangkan kelompok konvensional berpendapat bahwa bahasa merupakan hasil dari tradisi atau kebiasaan yang dapat berubah. 2. Pertentangan analogi dan anomali. Perdebatan mengenai keteraturan bahasa di mana kelompok analogi percaya bahwa bahasa memiliki struktur teratur yang memungkinkan penyusunan tata bahasa, sementara kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa tidak selalu mengikuti pola atau aturan tertentu. Pada zaman Yunani, muncul beberapa kaum dan tokoh yang memiliki peran besar dalam studi ilmu bahasa. Di antaranya, kaum Sofis muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka dikenal dalam studi ilmu bahasa karena A. Mereka melakukan kerja secara empiris. B. Mereka sangat mementingkan retorika dalam studi bahasa. C. Mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Selanjutnya yang kedua yaitu Plato. Plato yang hidup sebelum abad Masehi berperan dalam studi bahasa, yaitu A. Memperdebatkan analogi dan anomali, juga mengemukakan masalah bahasa alamiah dan bahasa konvensional. B. Membuat batasan bahasa yang bunyinya bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantaraan anomata dan remata. C. Orang pertama yang membedakan kata dalam onoma dan rema. 3. Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Dalam studi bahasa, dia menambahkan satu kelas kata atas pembagian yang dibuat Plato, yaitu syndesmoi. B. Membedakan jenis kelamin, kata, atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminisme, dan neutrum. Selanjutnya yaitu zaman Romawi. Periode peradaban Romawi kuno diperhitungkan dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Varro yang melahirkan buku De Lingua Latina yang terdiri atas 25 jilid mempersoalkan etimologi, pengertian kata, konsep morfologi, serta kasus dan deklinasi. Pada periode ini, fonologi dan morfologi mengalami kemajuan signifikan dengan lahirnya konsep Priscia yang dianggap sebagai model penting dalam perkembangan bahasa selanjutnya. Konsep ini dihargai karena merupakan tata bahasa terlengkap yang diterangkan oleh pembicara aslinya dan teori yang diungkapkan merupakan tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Abad Pertengahan. Abad Pertengahan adalah sebutan yang disematkan untuk menamai periode antara kejatuhan Kekaisaran Romawi pada sekitar abad ke-5 hingga masa Renaissance. Menurut Robbins, tahun 1967 dalam Rohman dan Surahman tahun 2020 halaman 35, dari rentang masa itu separuh terakhir dari abad pertengahan memberi kontribusi yang lebih signifikan terhadap perkembangan linguistik daripada tengah pertama. Kondisi itu terjadi karena periode ini pemikiran filosofis di mana linguistik menjadi salah satu bidang yang mendapat ruang lebih luas untuk dipelajari. Era ini pula yang menjadi awal dimulainya perkembangan arsitektur dan sastra abad pertengahan sekaligus tahun berdirinya beberapa universitas pertama di Eropa.
Pada periode ini, pemikiran bahasa juga berkembang melalui tradisi pemikiran filosofis skolastik. Tradisi ini dipahami sebagai penerapan pemikiran filosofis Aristoteles dalam kerangka teologi Katolik dalam catatan Kailan tahun 1998 yang dikutip dari Rohman dan Surahmat tahun 2020 halaman 36. Ada 3 pemikiran utama Aquinas terhadap bahasa, yaitu dalam hal analisis bahasa, analogi, dan metafora. Pemikiran linguistik di abad pertengahan juga dipengaruhi oleh kelompok intelektual Modiste yang memperkenalkan tata bahasa spekulatif dengan keyakinan bahwa bahasa mencerminkan realitas dunia. Linguistik modern pada abad ke-19. Pada abad ke-19, bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pemerintahan atau pendidikan. Objek penelitian adalah bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan atau berasal dari satu induk bahasa. Bahasa dikelompokkan ke dalam keluarga bahasa atas dasar kemiripan fonologis dan morfologis. Dengan demikian, dapat diperkirakan apakah bahasa-bahasa tertentu berasal dari bahasa moyang yang sama atau berasal dari bahasa proto yang sama, sehingga secara genetis terdapat hubungan kekerabatan di antaranya. Pada abad ke-15, linguistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penelitian bahasa dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Eropa, baik bahasa Roman maupun non-Roman. 2. Bidang utama penelitian adalah linguistik historis komparatif. Mereka mencoba mengetahui hubungan kekerabatan antara bahasa-bahasa di Eropa dan mencari tahu mana yang memiliki asal-usul yang sama. Mereka memeriksa bagaimana bunyi kata-kata berubah dari bahasa yang dianggap sebagai bahasa induk ke bahasa yang dianggap sebagai keturunannya. Misalnya, bagaimana kata barang merupakan dari bahasa Latin atau dalam bahasa Prancis dan cosa dalam bahasa Italia dan Spanyol. 3. Pendekatan bersifat atomistis. Unsur bahasa yang diteliti tidak dihubungkan dengan unsur lainnya. Misalnya, penelitian tentang kata, dia dihubungkan dengan frasa atau kalimat. Selanjutnya, linguistik modern pada abad ke-20. Salah satu ahli linguistik abad ke-20 yaitu Ferdinand de Saussure yang dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern. Beberapa pokok pemikiran penting yang dikemukakan oleh Saussure adalah sebagai berikut. 1. Bahasa lisan lebih utama daripada bahasa tulis. Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran. 2. Linguistik bersifat deskriptif. 3. Penelitian bersifat sinkronis bukan diakronis. 4. Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang berisi dua, terdiri atas signifier atau penanda dan signified atau petanda. 5. Bahasa formal atau non-formal menjadi objek penelitian. 6. Bahasa merupakan sebuah sistem relasi dan mempunyai struktur. 7. Dibedakan antara bahasa sebagai sistem yang terdapat dalam akal budi pemakai bahasa dari suatu kelompok sosial, langue, dan bahasa sebagai manifestasi setiap penuturnya, parol. 7. Dibedakan antara hubungan asosiatif dan sintagmatis dalam bahasa. Perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Dimulai sejak abad ke-4 sebelum Masehi, asal mulanya Plato membagi jenis kata Yunani kuno menjadi dua golongan, yakni anoma atau jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan dan pembicaraan, dan rema, jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan, yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles menjadi 3 bagian, yaitu onoma, rema, dan syndesmos. Adapun syndesmos merupakan pikirannya sendiri yang dimunculkan untuk melengkapi pikiran Plato, yakni mewadahi kata-kata yang tidak termasuk ke dalam kategori anoma dan rema. Pada masa ini, perkembangan ilmu bahasa hanya terbatas
pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Dionysius Strax memberikan kontribusi penting dengan menulis buku tata bahasa pertama, Techne Grammatik. Buku inilah yang kemudian dianut oleh para ahli tata bahasa lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Dimulai dari India, pada lebih kurang 4 abad sebelum Masehi, perkembangan ini ditandai munculnya karya Panini berjudul Vyakarana yang kemudian ditafsirkan oleh muridnya yang diberi judul Mahabhasa. Buku ini merupakan buku tata bahasa Sanskerta yang mendeskripsikan bahasa Sanskerta secara lengkap dan sangat teliti, teristimewa dalam bidang fonologinya. Pada dasarnya, buku tersebut disusun dengan motivasi agama, menginginkan agar kata-kata yang diucapkan sebagai doa atau mantra terpelihara pengucapan dan kesakralannya. Banyak ahli bahasa yang kagum dengan hal tersebut, sebab tata bahasa Sanskerta pada zaman yang sedini itu sudah memiliki deskripsi bahasa yang tidak ubahnya dengan deskripsi ahli tata bahasa struktural di barat pada awal abad ke-20 atau katakanlah akhir abad ke-19. Selanjutnya yaitu linguis. Menurut Suyudi, tahun 2014 halaman 1 dalam Rosidin tahun 2022 halaman 74 dalam bahasa Indonesia ahli linguistik disebut linguis yang dipinjam dari kata dalam bahasa Inggris yaitu linguist yang berarti seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa. Sebaliknya, sebagai istilah ilmiah, linguist diartikan sebagai ahli bahasa. Jelaslah bahwa orang yang fasih dalam beberapa bahasa tidak mutlak perlu sama dengan orang yang ahli linguistik. Karena itu, perlu dibedakan kata Inggris linguist dalam sehari-hari dengan istilah linguis ahli atau ahli linguistik. Selanjutnya, tugas dari linguis. Seorang linguis atau ahli bahasa ilmiah, ilmuwan linguistik maupun ahli linguistik adalah seorang spesialis dalam linguistik, suatu studi sistematis atau telaah bersistem mengenai struktur dan fungsi bahasa. Seorang linguis yang cakap adalah seorang linguis yang mahir, terlatih, dan berpengalaman dalam menjalankan salah satu tugas berikut ini. 1. Menyelesaikan deskripsi atau pemberian yang terperinci mengenai bunyi-bunyi, bentuk-bentuk, dan kosakata suatu bahasa, termasuk bahasa-bahasa tak tertulis yang belum pernah dideskripsikan atau diberikan. 2. Mengadakan studi komparatif atas dua bahasa atau lebih untuk menentukan kekerabatannya. 3. Menentukan hakikat dan taraf variasi dialek dalam suatu bahasa. 4. Mengadakan kajian mengenai sejarah bunyi-bunyi, bentuk-bentuk, dan pemahaman suatu bahasa. 5. Menjelaskan teori umum mengenai linguistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.